Halo, Ramli React. Iya, apa gila. kabar MBC 13? Iya. Oke, Akhirnya kita bergabung lagi di satu layar kaca. Iya. siap. Satu layar smartphone. Handphone, smartphone. Iya, 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 iya. Jadi Oke, ini yang baru pertama kali lihat mungkin kebingungan kok bisa MBC 13 gabung sama Ramli React. Jadi ini sejarahnya panjang. Ini awalnya Ramli React di MBC 13. Tiba-tiba ya, dia keluar ya. dan lebih sukses. Resign ya. Oke, oke guys. Oke, Jadi oke. kita dulu nih collab ya. Dulu MC 13 itu Iya, jadi iya, host channel dan saya kebetulan jadi lebih sering co-host ya kali ya. Sering ada iya, di iya. channelnya MC 13. Akhirnya saya dengan sangat berat hati mutusin untuk coba bikin channel sendiri. Channel sendiri ya. Dan ini Lebih guys, sukses ya kayaknya ya. ini adalah mentor. Enggak lah, lebih Oh, sukses loh, loh, MC loh, loh, 13 lah. loh, Ini loh, loh. mentor gue lah ya. Eh, guys, Ini sahabat gua dari tahun 2010 lebih tepatnya. 2010 ya, nggak berasa ya. Nggak kerasa ya, Gila, gila lama ya. banget lah ya. Tahu banget ya. Oke, Oke, lo mau buka lah? Gimana nih? Kita boleh. kita Kita hari ini kita sengaja kumpul untuk bahas sesuatu yang penting, yaitu Squid Game 2. Lo udah Squid nonton belum? Game 2. Udah lah. Itu Udah ya. gimana lah pendapat lo lah? Gimana lo Menurut kalau kalau lo sendiri puas atau nggak sesuai ekspektasi lo? Kalau menurut lo? Oke, Squid Game 2 mungkin semua pasti udah hype-nya dapat banget ya. Squid Game 2 itu kalau nggak salah premier di Netflix tanggal berapa lah? Bulan bulan lalu ya, Desember. 26 apa ya? 27 Desember 26 26 Desember. ya? Ya 26 26 Desember. Desember. Dan itu Ya. lu pasti langsung tonton kan karena nggak sabar pengen lihat sequelnya dari Wes, Squid Game ya, 1 ya. ya benar banget. Gila. Oke guys, kita tanya nih, Lai, menurut lu itu bagusan yang pertama apa yang kedua? Secara general. Kalau Ya? dari sisi ketegangan, kalau menurut gua di setiap permainannya season 2 nggak ada apa-apanya. Oke. Lo ngerasain nggak? Tapi kayaknya Permainan ini dari pertama sampai ya, ketiga kan baru 3 permainan sampai ya. ketiga, baru Oke. ketiga. Bahkan sampai ke 4 pun yang permainan spesial yang bunuh-bunuhan itu, menurut gua nggak setegang yang pertama lah. Oke. Tapi kayaknya gua rasa sih ini direkturnya pintar karena mereka ujung-ujungnya kayak promosi tentang permainan Korea. Kayak kita jadi tahu apa Dakji ya. Ya, Dakji abis itu apalagi tuh yang main yang dadu. dibanting itu ya. Ya, itu Dakji Oke. yang main dibanting, abis itu yang main dadu. Dadu tuh apa namanya? Gue lupa. Kelereng kali kalau itu ya. Main gundu ya kali ya. Kita taunya bukan kelereng, mungkin kayak bekel kali ya. Kalau kita hampir sama kayak bekel. Beko. Oke, oke, oke. Oke, Bekel. Lai, ini kan baru sampai permainan ketiga ya. Hmm. Dan tadi lu bahas tadi permainan keempat ya, permainan ya. Yang Nah, pas iya, permainan spesial. yang di dalam ruangan mereka sendiri kan ya. Iya. Mereka pada disengaja disetting sedemikian rupa supaya mereka bunuh-bunuhan ya. Ya. Kan ya. Itu tadi lu bilang lebih tegang, lebih menantang, lebih mencekam itu yang Squid Game pertama ya. Kalau gua bilang season pertama, gua nggak ngerti apa karena kita pertama kali nonton, jadi tegang banget. Yang kedua udah tinggal, wah lu mesti kayak ngalahin yang pertama, kayak gitu. Gua nggak tahu ya. Tapi menurut gua dari sisi ketegangan, kayaknya emang sengaja dibikin nggak tegang. Contohnya kayak kembaran lo tuh ya, si Top ya. Yang mana nih kemarin ini? Yang mana? Top, Thanos. Thanos. Oh, Thanos yang ini. Iya. Yo. Dia itu dibikin mainan, lu bayangin? Iya. Dibikin mainan setiap gamesnya sama dia, terutama yang gila itu adalah yang di round-round itu. Iya. Yang dia joget-joget itu kan Iya. gila Dia banget kan gitu. kayak minum obat Yes, terlarang gitu lah. yes. Kayak Tapi ekstasi memang mungkin ya. dibikinnya kayak seringan itu. Gua nggak ngerti ya tujuannya si direkturnya itu apa. Apakah nanti di season 3 dibikin lebih tegang atau gimana. Tapi benar-benar kalau ketegangan, kalau menurut gua benar-benar kayak drop banget. Kalau menurut lo gimana, Le? Kalau gue hampir sepenuhnya setuju lah sama lo. Squid Game 1 kalau menurut gue dari segi permainan lebih mencekam ya. Apalagi yang kayak
tarik tambang. Oh itu ya. Itu keren banget, ada twistnya, ada kita nggak nyangka ternyata ada rahasia Triknya. gimana cara menang tarik Iya benar. tambang. Benar-benar. Terus yang jalan lompat di kaca itu menegangkan Wah, banget itu. sih menurut gue. Iya, iya, iya. Iya. Kalau yang Squid Game 2 yang menegangkan memang pasti yang ikonik banget ya, yang permainan apa yang boneka Squid Game-nya ya. Iya, iya itu. Red Iya, light, iya. green light. Emang Benar, itu benar, ikonik, benar, itu benar. tegangnya di situ doang sih kalau menurut gue. Kalau yang main round-round itu muter itu lumayan lah. Ya, Ya, karena lumayan. di situ ada pengkhianatan ya. Ya. Ada sedikit pengkhianatan ya di situ ya. Tapi kalau yang kedua Rasa kayaknya nggak terlalu ya, yang kedua ya, game yang kedua itu. Iya memang kalau menurut gua kayak ada dibikin mau ada rasa pengkhianatannya di game ketiga itu kayak di permainan keempatnya di season pertama. Yang main kelereng itu. Nah, yang si Ali itu ditipu sama si siapa? Temennya itu kan. Oke, yang tetangganya ya. Tetangganya. Si jenius kebanggaan. Iya. Kebanggaan Kebanggaan desanya. apa katanya? Dokumen ya apa? Lupa gue lah ya. Tapi kebanggaan desanya sih 456 itu ya. Oke. Tapi memang kurang kerasa kayak dihianatin banget sih. Memang jadi kalau gua bisa bilang emang season 2 ini season 2 ini benar-benar ajang untuk promosi Korea kalau menurut gua, karena dari sisi makanan itu aja udah makanan kayak bekal buat anak sekolah kan. Abis itu juga ada Jajangmyeon pertama kali di si detektif itu. Abis itu ada apa lagi? Gue lupa. Yang jelas kalau dulu Dalgona ya, kalau sekarang gue lupa. Kayaknya ada 2. Mereka promosi gila-gilaan sama Koreanya. Jadi yang diharapin di season 2 kalau menurut gue nggak banyak, ini kayak cuman jembatan ke season aslinya yaitu season 3 kalau menurut gue. Kayaknya season 3 bakal jadi puncaknya kali ya. Puncaknya ya gue harap sih. Mungkin bakal ada selebriti kejutan ya yang akan hadir di Squid Game 3. Gosipnya malah gila, katanya Leonardo DiCaprio katanya bakal ikut, kan gila. Iya gila, itu mah kalau bener mah gokil banget sih. Gokil. Kalau bener. Tapi sebelum itu kita kayaknya penting untuk ngebahas plot twist atau petunjuk-petunjuk ya. Kayaknya tiap-tiap peserta yang tersisa nih kayaknya banyak yang mencurigakan lah. Iya, terus karakternya juga masing-masing kayak sebenarnya ada kayak slip itu kayak mungkin kayak miss kok bisa begini, apa mungkin direktur sengaja biar ada kritikan. Kalau ngeliat di beberapa adegan sih gue cukup aneh juga sih, kayak ada slip atau mungkin dibuat seperti itu. Plot twist pertama itu gue mau coba ngebahas ini lah, Lee Byung Hun. Sorry di sebelah sebelum itu, kenapa beberapa peserta itu terlihat sangat misterius? Karena kalau menurut gua ya, ini berbeda sama season 1 yang mereka sempat balik lah. Oke. Iya kan? Mereka sempat balik dan di situ ditayangin bahwa kehidupan mereka seperti apa. Ya. Ini kan nggak ada. Oke, mereka secara sukarela balik lagi gitu ya. Secara sukarela balik lagi, dan ini mereka udah udah polling dan gagal terus, dan kita nggak bisa tahu aslinya si setiap peserta ini sebenarnya lu jangan-jangan siapanya gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Kecuali si pelukis doang, karena kan kelihatan anaknya dikasih permen sama si prajuritnya itu kan. Yang 011 ya. Iya, 011 untuk yang segitiga. Iya, oke lah. Coba bahas dulu lah. Kita coba breakdown ya tiap karakter ya. Mungkin gantian lah ya. Pertama gue coba pengen breakdown pasti ya salah satu figur utama film ini, si frontman ya, yang diperankan oleh Lee Byung Hun. Si frontman ini pertama gini lah, gue kalau lihat di Squid Game 1 ya, kalau menurut gue ya, yang gue agak aneh ya. Oke, pertama mungkin yang menarik juga nih, mungkin viewer tahu juga atau mungkin pengen kira-kira bisa jadi itu petunjuknya adalah si frontman ini mungkin adalah anak dari si Ilnam yang 001 pertama. Twistnya kalau menurut gue itu frontman itu memang kayaknya akan dibikin jadi, karena nama samarannya tau gak siapa? Yong Il. Oke, yang 001 kan, gitu ya. Iya, si yang meninggal itu, yang si kaki-kaki itu namanya Ilnam.
Ilnam, bacanya Oilam Iya. ya. Bacanya Oilam. Oilam ya, oke. Oilam. Dan Jadi karena kayaknya memang menandakan itu anaknya sih kalau gue anaknya, bilang. ya itu kayaknya lebih ke situ ya, karena juga ada dialog tuh lah kalau lo perhatiin di Squid Game 1 si Oilam itu kan bilang ke si Lee Jung Jae ya sebagai Ya. siapa? Sung Gi Hun ya yang 456 Mm. jagoannya itu. Iya. Ketika dia tuh minta susu ya, minta susu lain selain susu putih. Pas Oh lagi iya iya Squid iya, dia 1. nggak ya. Ya kan bilang saya, Mengingatkan sama anak saya gitu kan. ya, ingat anak saya nggak suka susu putih. Dan di Squid Game 2 di adegan yang pas si frontman ngasih ke yang lagi hamil, kan dibilang saya nggak suka susu putih. Itu semacam kayak Iya. clue ya kalau dia tuh anaknya si Iya. Oilam. Iya. Benar. Itu sih lah. Terus gue lanjut lagi nih tentang frontman. Ada adegan yang aneh kalau menurut gue sih di Squid Game 1 ya khususnya ya. Iya. Ketika si tamu VIP dateng nih, Iya. kan kita pas di akhir series dari Squid Game ini dikasih tahu kalau Oilam itu nggak mau nonton VIP datang, nggak mau nemenin VIP Iya. datang kan. Iya. Iya. Kenapa? Tanya sama frontman, karena nggak menarik kalau cuma nonton. Makanya saya nggak bisa nemenin, kamu aja yang terima VIP-nya. Oke, Iya, iya. akhirnya kita balik lagi ke pas VIP datang cuma ada frontman. Kemana si tuan rumahnya? Oh, tuan rumahnya nggak bisa, ada kesibukan. Jadi cuma kamu aja nemenin. Iya, itu VIP sangat kecewa banget kan, Lai. Oh benar 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 benar. Nah, tapi puncaknya lagi, lebih anehnya lagi. Padahal di situ VIP udah kecewa. Lebih anehnya lagi, sudah tahu frontman itu bikin VIP kecewa karena tuan rumahnya nggak ada. Lalu kenapa frontman bela-belain keluar ngejar si polisi? Iya iya benar benar benar. Dia ninggalin Iya. tempat permainan Squid Game itu di saat mau puncak permainan. Yang Iya, main, iya, iya, iya. yang main permainan Squid Game ya. Kan Iya, 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 frontman-nya benar. kagak ada lah. Frontman-nya lagi ngejar Iya iya. Si adiknya. VIP dibiarin nonton sendiri gitu ya? Iya, frontman-nya Iya, ngejar adiknya yang polisi. Aneh kan? Itu satu keanehannya. Kalau menurut lu kenapa lah? Gue nggak mikir sampai situ sih, jujur aja. Lu kepikiran aja nih. Iya, satu itu aneh, satu itu. VIP ditinggalin dan VIP nggak ada yang protes. Kan ketika di adegan terakhir dia nonton di kaca besar kan pas Squid Game. Iya. Itu VIP semua, nggak ada frontman kan? Iya Itu bagi iya. gua aneh sih, harusnya VIP marah-marah dan frontman nggak akan ninggalin mereka. Iya Dan, iya. Iya. dan kedua, pas di adegan si frontman meyakinkan si polisi yang adiknya untuk ikut agar lu tetap hidup, ikut aja sama saya. Iya 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 benar-benar. Tahu kenapa dia? Aneh banget nih. Dia buka topengnya, Lai. Oh iya ya. Dia buka topengnya. Padahal ada peraturan yang sangat nggak bisa diganggu gugat, nggak boleh buka topeng. Dia nggak boleh kelihatan mukanya. Ya, banyak yang dibunuh prajurit-prajurit yang segitiga, yang kotak karena buka topeng. Iya iya. Dan dia sendiri yang bilang nggak boleh ada buka topeng, tapi dia buka topeng di depan anak buahnya. Anak buahnya ya. Itu aneh kan? Itu sebagai contoh Iya, yang nggak iya. bagus. Mm. Nah, jadi sebenarnya twistnya kalau menurut gue ya, frontman kenapa bela-belain keluar ninggalin VIP dan nunjukin Iya, mukanya, karena si frontman ini tahu kalau polisi ini adiknya. Dia sudah tahu. Oh. Kenapa dia tahu? Petunjuknya dari sini lah. Ketika dia nemuin ID Oh iya ya. ID polisi Korea. Sekarang abang mana yang nggak tahu kalau adiknya kerja di polisi Korea? Iya 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 iya. Dia sudah firasat. Wah, ini adik gua. Jadi emang udah tahu ya ada penyusup dan itu adiknya Iya. gitu ya. Iya benar-benar benar. Makanya dia bela-belain ninggalin VIP. Ninggalin. Jadi dia sebenarnya pengen bikin adiknya berubah ini juga dengan mengajak kan pengen berubah. Udah lu ikut aja di sini lebih enak kayak gitu ya. Mungkin itu. Kedua, dia juga khawatir akan keselamatan adiknya. Walaupun gimana pun dia sayang banget sama adiknya. Makanya Iya. itu kita lanjut lagi ke hubungannya sama si Kapten Park, Bay. Nah itu. Jadi Kapten Park itu gosip-gosipnya itu suruhannya si frontman. Makanya frontman keluar ke VIP karena dia mau meyakinkan kalau adiknya ini jangan sampai tewas oleh anak buahnya. Oh iya 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 iya. Sekarang Iya iya. peluangnya berapa sih, Lai? Dari sekian banyak pulau kok dia bisa ditemuin Susah. Iya. sama Dan nggak pelaut. ditemuin lagi pulau yang mana kan? Iya, itu Iya, memang sudah iya, skenario frontman. Kalau frontman akan keluar, dia akan nembak
punggungnya supaya dia nggak meninggal, dan dia akan kabarin si Kapten Park untuk jemput adiknya. Ini teori lo nih. Itu Iya. itu pendapat gue Gua sih. sempat kepikiran si Captain Park itu, wah ini kayaknya penjaga ini aja gitu ya, memang yang dibayar mahal sama apa namanya, penyelenggara Squid Game gitu ya. Gue pikir, tapi gue nggak mikir sampai situ sih, nggak mikir sampai situ. Ya, ya juga ya, kenapa dia dia tahu aja bisa nyelamatin si adiknya itu gitu ya. Tapi sekaligus juga menggagalkan misi adiknya setiap kali mau Iya. coba cari pulau itu gitu Iya. kan. Iya, benar. Jadi Nah, everybody berarti itu patut kita tunggu tuh. Kayaknya oke tuh. Mungkin juga tuh ya. itu menurut gua aja sih. Jadi kayak everybody wins gitu. Polisinya nggak Iya. nemuin pulaunya, Mm. terus frontman seneng adiknya nggak tewas, Iya. frontman bisa balik lagi nggak ada yang ganggu. Bisa dengan tenang Iya. melanjutkan pekerjaan gitu kan ya. Oke. Dan gue mau lagi bahas ini, gue dulu ya, Le. Nanti mungkin Gak apa-apa. Gua mau nimpali aja. nanti setelah karakter ini lo bahas, lo boleh kasih viewer pendapat lo, Iya. twistnya di mana. Ini Iya. lagi frontman yang aneh ya lah ya. Nih sayang, nanti mungkin gue tampilin fotonya, gambarnya. Itu Iya. di Squid Game 2 di permainan pertama kan frontman nggak ada lah ya. Iya, benar. Frontman nggak ada Dia ya. pas pas polling aja. Ya, menurut gue itu aneh lah ya. Berarti ketika perhitungan sisa peserta yang masih ada, berarti 01 nggak dihitung. Harusnya kayak kan sisa Iya. berapa pemain, 01 nggak dihitung karena frontman nggak ada. Berarti Iya. ada kecurangan di situ. Padahal kan Squid Game permainannya kan dibuat setransparan mungkin kan menurut mereka kan. Itu Iya pertama. sih, benar. Yang Benar. kedua, sekarang gimana lah? Kalau ada satu pemain nggak ada, lu sebagai peserta yang lainnya curiga gak? Kalau menurut gue logikanya gini lah. Ketika lu dapat nomor antrian ya, dimanapun lu ya, kita dapat nomor antrian nih. Misalnya kita lagi ngantri di mana ya, Iya. ya, lu pasti pengen tahu siapa nomor setelah lu dan siapa nomor sebelum lu. Iya. Logika gitu sih. Tapi ini juga bisa ini sih, karena mereka itu dibangunin di awal dalam keadaan setengah teler dan dengan posisi acak sih nomornya. Itu sih mungkin aja dengan 456 peserta yang mungkin aja sih, meskipun memang pasti nomor 2 dan 3-nya curiga Iya. gitu loh. Kemana nomor Tapi satunya? kalau udah nomor ke 100 kayaknya nggak curiga. Iya. Ini harusnya kan 01 itu kan nomor yang sangat apa lah ya? Orang dicari Iya. ya benar. Iya. 01 nomor awal dan nomor terakhir itu orang pengen tahu. Tapi di situ kok kenapa orang nggak pengen tahu? Padahal gue lihat di film itu ada 004, ada 003. Iya, ada. 007 yang paling terkenal. Ya, 007, Iya, 004 ada ya. Dan ketika Iya. lo lihat di meja digital gitu, ketika mereka selesai main seat game kan ada tuh 001 kan paling atas ya, di puncak piramidanya kan ya. Itu ada Iya. fotonya. Tapi sayang nggak kelihatan fotonya, itu foto frontman bukan, tapi yang pasti foto cowok itu 001. Oh, lu mencurigai sebenarnya ada 001 sebelumnya yang mungkin tiba-tiba dijegal aja sama frontman gitu. Karena frontman ingin masuk. Gue nggak curiga apa-apa sih, cuma agak absurd aja menurut gue kenapa Ya memang. 001 itu nggak jadi semacam kayak dinamika ya di permainan ke-1 itu. Harusnya ada semacam plot di adegan atau di dialog ketika mereka nggak nemukan angka 001. Iya. Benar sih. Karena Oilam itu udah ada dari awal. ya, Bahkan dia yang mandu untuk orang jalan terus ya, waktu ditembakin kan. ya. Apalagi ketika siapa jagoannya si 456 ini nongol, set, mereka pasti tahu kan di sini ada 456 peserta. Wah, itu nomor terakhirnya 456. Ketika mereka tahu nomor 456 ada nomor terakhir, mereka pasti nyari nomor pertama. Ya benar sih. Emang rada ganjil sih. Di situ, Gue Pak. juga mikir ini kan orang baru mulai di pertandingan permainan kedua gitu ya. Lo pertama nonton dulu 001-nya emang nggak ada yang engeh gitu ya. Iya, 01. Benar juga. Apalagi pas di permainan kedua 001 datang belakangan. Iya, terakhir. Karena kan dari atas ke bawah, dari paling besar ke kecil. Ya, itu harusnya menambah kecurigaan. Loh, Kayaknya nggak ada tadi kan? Ah, iya. Nah, kayak gitu ya. 01 gua nggak lihat, apalagi yang nomor 004 mereka harusnya ngenalin dong. Kayaknya nggak ada nih. 01.
Oke, itu Tapi gue nggak tahu itu akan jadi plot twist apa memang kekurangan mereka ya dalam bikin sebuah skrip ya. Gue nggak tahu. Oke, sekarang gue pengen nanya ke Lai. Menurut lo gimana, Lai? Plot twist karakternya lain. Sekarang kan gue udah panjang lebar. Sekarang Ini kita karakternya lain. karena kita belum bisa bahas satu-satu, mungkin di lain kesempatan. Kalau menurut gue ada beberapa dari pemain yang di gua ini mencurigakan. Salah satunya, gue ada sebut semuanya, cuman bagian besarnya aja, sebagian besarnya. Kayak si ibunya 007. Oke, Itu menarik lah. Lu sadar gak? Yang bagian tiba-tiba dia masuk ada di acara, ada di permainan, dia nggak tahu anaknya ikutan. Pada saat dia tahu anaknya ikutan, apa yang dia bilang? Lu pulang cepetan sekarang, ayo kita pulang. Pertanyaannya, orang yang nggak pernah ada di pertandingan di permainan itu, lu nggak bakalan tahu bakal mati apa enggak. Kok dia seperti tahu? Lu ngerasa itu nggak? Oke. Wah, ini keren banget, bagus lah. Lu nonton deh. Bersinggungan sama itu. Oke. Kok dia bisa tahu kalau permainan ini akan mengakibatkan kehilangan nyawa? Maksudnya gitu kan? Bukan gitu. Pada saat dia lihat anaknya pertama kali, dia yang kata-kata yang diucapin adalah ayo kita pulang. Iya, sepertinya dia tahu akan ada yang mati di sini kan. Seperti lu pernah main sebelumnya di sini. Iya. Atau secara langsung lu tahu bakal ada yang tewas di permainan ini kan? Yes. Itu juga gue balik lagi ke frontman. Itu frontman juga kayak nunjukin ke orang-orang kalau dia tuh frontman. Harusnya mereka curiga ketika pas frontman yakinin ke peserta lain untuk nekan tombol X supaya mereka bisa pulang ke keluarganya. Lalu kalian semua akan mati. Dan keluarga lo nggak ada yang kan bisa ngelihat mayat lo. Loh. Oh iya, dia ngomong ya. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Kok bisa tahu kalau keluarga nggak akan bisa ngeliat mayatnya? Berarti emang nggak dibalikin? Emang gitu dibalikin? Iya. Oke, lanjut lagi lah yang ibunya itu. Itu yang di pemilihan yang polling kedua kalau nggak salah, dia udah ngebantuin si Song Gi-hun ya, Song Gi-hun. Nah gitu. Oke, si ibunya 007 ini itu pertama yang gua curigain. Yang kedua yang gua curigain dari dia adalah dia punya tusuk rambut yang ketika ditarik itu pisau lah. Ya, itu dengan alasan kayaknya. Dia adalah survivor dari perang Korea. Lah, sekarang gini, lo bawa apa ke pertandingan itu, lo nggak bakalan bisa dipegang sendiri kecuali memang dia sembunyiin. Iya. Contoh. Kok nggak digeledah segala macam ya? Nggak digeledah dengan nggak diambil. Contoh, pada saat kontestan di Squid Game 1 itu bawa korek dan juga salah satu lagi bawa pisau kalau nggak salah. Pertama yang bawa pisau si yang juara 3-nya itu dia pura-pura tidur. Kalau yang bawa korek itu dia masukin kemana? Ya, oke, nggak usah dibahas ya. Iya kan? Nah, itu ada yang dimasukin kan? How come ini senjata yang udah jelas-jelas berbahaya taruh di rambut, lu bisa lolos? Nah, itu kayaknya tunjuk juga kalau dia pernah main di game sebelumnya kali ya. Nah, gue curiga dia memang pernah main atau memang gue curiga memang mungkin dia gue yakin mungkin kalau mau di ini kayak aja dia pernah ngebunuh orang minimal gitu. Karena dengan dia tenang bawa dan ketika gini, lo lihat Oilam pada saat ada pertandingan spesial bunuh-bunuhan, dia ketakutannya kayak gimana? Padahal dia sering nonton. Lo lihat si ibu itu ketakutan biasa yang anak-anak yang lain pada ketakutan. Iya. Gue perhatiin tuh, wih, ini gila nih. Ini kalau gue nggak tahu nih benar-benar plot twist apa enggak, tapi kalau beneran dia mau dijadiin sesuatu yang luar biasa, bukan cuma peserta doang, menurut gue keren banget. Karena itu menurut gue kayak nggak make sense di situ. Iya. Oilam aja ketakutan, dia sering nonton. Itu dia makanya karena itu kayak petunjuk juga karena melihat Oilam ketakutan. Yang mana adalah Oilam itu bos besarnya ya, frontman-nya. Bosnya. Makanya anak buahnya itu men-setting sedemikian rupa gimana Oilam itu kalah di pertandingan kelereng tebak. Jadi, iya. Jadi karena malam sebelumnya dia tuh kayak ngasih unjuk ke anak buahnya, cukup, gue udah cukup main sampai sini aja. Gimana caranya ketakutan banget. Iya. Ya, nah itu dari si kecurigaan gue sama yang ibunya yang 007. Terus kalau gue satu lagi ada si siapa? Yang marinir juga, yang junior tuh. Oh, yang marinir itu nomor berapa ya di sini nih? Oke. Marinir yang menangin kayak bekelnya itu, lah.
Daiho 388. Daiho nomor lo lucu 38. nggak, teman-teman dia pada berani semua tembak-tembakan, dia yang ngaku marinir, dia paling ketakutan. Dan itu kayak drastis gitu loh, jadi karakter dia, moodnya dia tuh kayak drastis. Dari awalnya dia berani, langsung tiba-tiba takutnya tuh langsung drastis. Gimana sih, jadi itu agak aneh sih kalau menurut gue. Itu aneh karena lu bayangin itu teman-temannya dia yang bukan marinir, yang lawan si prajurit itu baik-baik aja, dan dia ketakutan sendiri. Iya, dan dia kayak dipaksakan tuh, takutnya langsung buru-buru gitu. Kayak untuk memenuhi sebuah dialog atau narasi atau naskah dari yang direct saudara mauin. Jadi kayak iya benar. Itu gue kedua yang gue curigain, ini kenapa masih kita belum tahu, akan kita tahu di Squid Game 3. Nah, terus yang bikin sebel nih lah ya, yang bikin sebel itu yang banyak juga fans di luar sana pada komen, juga banyak yang kritik, itu si karakter utamanya ya, si Gi-hun ya. Song Gi-hun ini 456 itu kayak dia itu terlalu naif apa terlalu fokus sama tujuan dia ikut Squid Game 2, yaitu ngancurin si frontman dan permainannya itu sendiri secara keseluruhan, sampai dia itu dia terlalu nggak nangkep petunjuk-petunjuk, sampai dia tuh nggak tahu kalau frontman itu adalah di depan mata dia gitu, karena petunjuk-petunjuknya udah jelas banget itu. Udah jelas, iya, dari frontman salah manggil nama dia aja sebenarnya. Kalau orang mungkin kita aja lagi santai gitu bisa tahu, loh kalau manggil nama gua gitu kan. Dia juga nanya gitu, oh ini mulai diikutin mestinya sebenarnya, tapi dia kayak, nah ini gua nggak tahu nih itu apa settingannya, dia pura-pura nggak tahu. Nggak, kayaknya kalau dari sisi director, feeling gua mereka kayaknya mau dibikin untuk bersahabat ala Magneto sama Profesor X deh. Bisa jadi. Atau ada juga, gue curiga seperti itu, the next frontman-nya itu nanti si Ji-hun. Nah, karena lu nonton ini Jimmy Fallon, Jimmy Fallon. Dia ditanya talk show siapa? Ji-hun. Iya, ditanya akankah si siapa pemeran utamanya 456 ini akan jadi frontman, the next frontman. Dia nggak mau jawab. Ya, kayaknya ada indikasi ke situ. Kayaknya ada indikasi ke situ. Kayaknya gue nggak tahu apakah nanti dia jadi bersahabat atau apa. Tapi nih gue curiga gini. Gue juga bahkan kemungkinan kedepannya adalah, mungkinkah 456 nggak ikut pertandingan selanjutnya? Mungkin karena dia bakal jadi frontman. Karena dia sudah dinyatakan tereliminasi waktu dia pura-pura mati. Oke, yang di kamar itu. Sadar? Ya. Dia pura-pura mati, dia dipencet di ini udah kalah. Jadi nanti diambil, dan dia terakhir itu dia diculik sendiri sama si frontman. Nah, gue kemungkinan apa jangan-jangan dia nggak bakal ikut pertandingan lagi, biarkan yang lain ikut. Kalau gue bilang mungkin juga itu mungkin juga. Iya, oke lah, itu insight yang bagus banget lah. Oke lah, sebagai penutup nih lah, bisa kasih apa sih biar kita makin makin coba dapat gambaran seperti apa sih Squid Game ketiga, atau kesan-kesan lo penutup lah, gimana? Nanti kita lanjutin lagi, guys. Menurut gua Squid Game ketiga gak benar-benar akan jadi final. Minimal akan ada Squid Game selanjutan. Entah itu apa sebelumnya istilahnya, kalau film sebelumnya istilahnya apa? Kayak jadi kita kisah awal itu, dari awal banget gitu kali gitu ya. Gosipnya ada, katanya dari Oilam katanya ada, kemudian frontman katanya ada, atau nanti setelah itu ketika si Song Gi-hun itu menjadi frontman. Kalau menurut gua nggak mungkin sebuah serial se-booming ini akan di stop sampai season ketiga doang. Kalau seri kayak gini logikanya, Stranger Things aja yang nggak sebesar Squid Game ini sampai 5 season. Apa udah 6 ya? Yang tahun ini 6 kalau nggak salah. Stranger Things, oke. Gak mungkin Squid Game sampai semua orang tahu dia cuma 3 season. Udah gitu aja. Akan sayang ya Akan sayang. Jadi menurut gua kalau kita penggemar Squid Game, percayalah Squid Game ketiga itu bukan akhir dari segalanya. Bukan finale pastinya ya. Bukan final. Oke.
Kalau menurut lo gimana sebagai penutup? Gue setuju banget sama lo, kayaknya Squid Game 3 bukanlah yang terakhir ya. Mungkin akan ada Squid Game tapi bukan 1, 2, 3, mungkin Squid Game apa lah yang tadi lo sebutin itu. Gue setuju banget Iya sih. iya iya. Kayaknya mereka akan menggali lebih banyak lagi, mengeksplor lebih luas lagi, lebih Iya dalam iya. lagi karakter-karakter yang bisa dijadiin sequel dari Squid Game ini. Oh bener juga ya, balik lagi kita bahas tadi gosip ada Leonardo DiCaprio, feeling gua juga memungkinkan kalau memang akan ada Squid Game di Amerika gitu loh, Iya, ya kan? bisa jadi. Iya iya bener kata-kata lu ya, Iya, benar-benar jadi benar. kayak ini kan sayang nih, ini kan kayak udah semacam franchise ya. Ya kayak mungkin Iya kayak iya Endgame lah, benar-benar. karakter masing-masing dari MCU, Marvel dibahas satu-satu, diangkat satu-satu. Mungkin Iya nanti iya Squid benar. Game sepertinya kayak itu mungkin. Yang seperti lu bilang tadi lah, gue setuju banget. Oke lah, kayaknya kita Oke, udah. itu dulu kali. Nanti kita selanjutnya kalau ada kita menemukan keanehan-keanehan lagi yang terselip di mata, kita Ya, bisa ketemu lagi kali ya. yang kita merasa aduh harus diomongin nih, harus coba dibahas nih Iya mungkin. iya, karena memang nih kayaknya kalau untuk Squid Game kayaknya penting banget kita buat konten berdua ataupun sendiri untuk Ramli React dan juga yang bisa tertin ya kayaknya. Oke, pastinya menarik sekali Ray. Sangat bersemangat sekali untuk collab lagi, ngebahas review-review film lainnya atau mungkin lanjut ke Squid Game 3 ya. 3. Oke. Oke, sampai ketemu Sampai Ramli ketemu React. Thank you MIC atas 13. waktunya. Terima kasih banyak Saya atas selalu. kerjasamanya, waktunya udah disediain, udah diluangkan untuk bikin konten ini, podcast ini. Oke, thank Sip. you. Thank you. Sampai Sampai ketemu ketemu lagi, lagi. Lai. Itu, Bye. siang, Sukses bye, Lai. ya. Sukses, Lai.